Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mata kuliah pendidikan multikultural yaitu tentang model pengelolaan masyarakat multikultural. Dengan saya sendiri Indah Selviandri NIM A1C321030 sebagai moderator dan teman saya. Saya Siti Hafsah dengan NIM A1C321029 sebagai anggota. Baiklah, langsung saja kami akan mempresentasikan materinya yaitu kepada Siti Hafsah, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang identitas kelompok dan masyarakat multikultural. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari masyarakat multikultural. Apa itu masyarakat multikultural? Masyarakat multikultural merupakan komunitas masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, yang digabung menjadi satu dan saling menganut budayanya masing-masing. Contohnya Indonesia yang memiliki berbagai suku, bangsa, agama, dan ras, dan yang merupakan contoh dari masyarakat multikultural. Lalu, untuk memahami multikulturalisme itu sendiri diperlukan landasan pengetahuan berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dan mendukung keberadaannya, serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Bangunan konsep-konsep ini harus dikomunikasikan di antara para ahli yang mempunyai perhatian ilmiah yang sama tentang multikulturalisme, sehingga terdapat kesamaan pemahaman dan saling mendukung dalam memperjuangkan ideologi ini. Lalu, berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah demokrasi, keadilan, dan hukum, serta nilai-nilai budaya dan etos, dan juga kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, suku bangsa, kesuku bangsaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, dan lain sebagainya. Jadi, akar kata multikulturalisme itu adalah dari kata kebudayaan. Pengertian kebudayaan itu di antara para ahli harus disamakan atau tidak dipertentangkan antara satu konsep yang dipunyai oleh seorang ahli dengan konsep ahli lainnya. Lalu, seorang tokoh bernama Parek pada tahun 1997 membedakan 5 model multikulturalisme. Yang pertama itu ada multikulturalisme isolasionis. Yaitu masyarakat yang berbagai kelompok kulturalnya menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi minimal satu sama lain. Yang kedua ada multikulturalisme akomodatif, yaitu masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Masyarakat ini merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Begitupun sebaliknya, kaum minoritas tidak menentang kultur dominan, dan multikulturalisme ini diterapkan di beberapa negara Eropa. Lalu yang ketiga ada multikulturalisme otonomis, yaitu masyarakat plural yang kelompok-kelompok kultural utamanya berusaha mewujudkan kesetaraan atau equality dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Perhatian pokok kultural ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan. Mereka menentang kelompok dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat yang semua kelompoknya bisa dieksis sebagai mitra sejajar. Lalu yang keempat ada multikulturalisme kritikal atau interaktif, yaitu masyarakat plural yang kelompok-kelompok kulturalnya tidak terlalu terfokus atau concerned dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif dari mereka tersebut. Lalu yang terakhir ada multikulturalisme kosmopolitan, yaitu masyarakat plural
yang berusaha menghapus batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat tempat setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu. Sebaliknya, secara bebas terlibat dalam percobaan-percobaan interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kulturalnya masing-masing. Menurut Azra pada tahun 2007. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang identitas kelompok dan masyarakat multikultural. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada Indah Sofiandri. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu kerangka hipotetik mengelola konflik. Konflik merupakan keadaan yang tidak terpisahkan dari keberadaan masyarakat majemuk. Konflik merupakan sinyal bahwa ada sesuatu yang salah dalam masyarakat sehingga dapat dijadikan generator perubahan menuju masyarakat multikultural yang lebih demokratis. Untuk itu, perlu dikenali karakteristik konflik sehingga dapat dicarikan upaya mengelolanya. Farsning 2002 halaman 21 mengemukakan ada 4 tradisi pendekatan untuk memahami konflik dalam masyarakat majemuk yang dibagi ke dalam 2 kelompok. Yang pertama adalah esensialisme dan instrumentalisme, dan yang kedua adalah konstruktivisme dan postmodernisme. Dalam pandangan esensialisme, konflik yang terjadi dilihat dari 2 argumen, yaitu primordial dan warisan kemanusiaan. Konflik diterjemahkan sebagai konsekuensi dari keterikatan karena pertalian darah dan kesamaan keturunan. Sedangkan dalam pandangan instrumentalis, etnisitas tetap menjadi poin utama dalam konflik, tetapi tidak disebabkan kekuatan ikatannya, melainkan karena dimobilisasi untuk tujuan tertentu. Para elit melihat potensi ikatan yang kuat dalam etnik kelompok sebagai cara memobilisasi massa untuk mencapai tujuan mereka. 2 pandangan lain adalah konstruktivisme dan postmodernisme. Menurut pandangan kontemporer tentang pembentukan identitas dan akar konflik, kedua pandangan ini melihat formasi identitas dan konflik sebagai fenomena modern atau sebagai lawan dari tradisional. Dalam pandangan tradisional, identitas dan konflik dilihat sebagai persoalan lokal dan skala kecil dan tidak melibatkan institusi. Sebaliknya, dalam pandangan kontemporer, kesadaran masyarakat lebih luas lagi, sehingga membentuk komunitas yang lebih luas. Contoh identitas dalam masyarakat modern adalah bentuk komunitas terbayang, seperti dalam gagasan Anderson tahun 2000, yakni masyarakat atau komunitas yang terbentuk karena teknologi dan sistem ekonomi modern. Selanjutnya yaitu pandangan yang melihat konflik dalam konteks relasi kekuasaan tanpa antara lain dalam analisis Valery Tiskov tahun 1991 yang dibaginya ke dalam 3 kajian teori. Pertama, social groupings and socio-economic interest. Dalam pandangan ini, konflik dipicu karena adanya pemilihan faktor-faktor ekonomi tanpa berdasarkan proses yang legal oleh suatu kelompok etnik yang memiliki keistimewaan sosial. Proses ini membentuk pemisahan kelas dalam masyarakat dan bahkan juga diskriminasi berdasarkan perbedaan kelas yang ada, pada akhirnya menjadi pemicu konflik antar etnik. Teori kedua menjelaskan kemungkinan penyebab konflik etnik dari sudut mekanisme psikolog, sosial, dan perilaku. Hal ini muncul dari kelompok yang menempati status sosial rendah dan cenderung menjadi objek diskriminasi dalam suatu lingkungan yang dominan. Karena pengalaman yang diderita seringkali, mereka memperlihatkan ketakutan akan kehilangan eksistensinya, sehingga membawa kepada perilaku-perilaku yang mengandung bibit konflik. Reaksi ini disebut sebagai reaksi terhadap bahaya dugaan dan merupakan perasaan-perasaan irasional. Teori yang ketiga yaitu melihat kemungkinan terjadi konflik juga muncul dari perasaan irasional, berupa ketakutan kehilangan, kebermaknaan, dan kebahagiaan dalam kelompok. Biasanya pengalaman ini dirasakan oleh masyarakat yang mengalami trauma sosial karena mendapat perlakuan tidak adil sepanjang sejarah.
Pengalaman ini dialami oleh rakyat dan sekelompok etnik semasa pemerintahan Uni Soviet yang selama bertahun-tahun berada dalam perasaan kebersamaan karena trauma. Ketika lepas dari tekanan, mereka berusaha mencari upaya penyembuhan pengalaman traumatis dengan memperkuat kelompok etnik. Dari kelompok etnik muncul gagasan-gagasan dan program-program politik yang mengarah kepada pembentukan negara sebagai upaya mempertahankan identitas kelompok. Selanjutnya yaitu analisis ini terlihat dalam tinjauan Richardson, J.R. dan Sen tahun 1996. Terjadinya konflik etnik dapat dilacak dalam dua hal. Yang pertama yaitu dari peran etnisitas dalam memobilisasi struktur organisasi yang bersaing dalam masyarakat untuk memperoleh kekuasaan dan kontrol dalam negara. Dan yang kedua yaitu konflik terjadi karena peran pemimpin menggunakan strategi pemisah etnik untuk memperoleh dukungan politik. Dan dengan cara yang berbeda, Horowitz tahun 1998 mengelompokkan teori tentang konflik dalam dua kategori besar yakni hard theory dan soft theory yang didasarkan pada hakikat, afiliasi, kelompok, dan tujuan perilaku konflik. Hard theory melihat konflik dan perkembangan identitas dari sisi primordialis dan ikatan emosi yang cenderung irasional. Sebaliknya, soft theory melihat afiliasi kelompok dan penyebab konflik karena pertimbangan dan pilihan rasional dan lewat material. Bila hard theory tergolong pandangan esensialis, maka soft theory termasuk pandangan instrumentalis. Uraian tentang konflik di atas dapat dirangkum dalam suatu diagram yang secara hipotetik menggambarkan hubungan antara bentuk interaksi sosial dengan kemungkinan terjadinya konflik dalam masyarakat majemuk. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.